Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, saya Aman Fauzan Nasution, NPM 2408260258, Angkatan 2024, kelas C, dengan remedial block BSO1 atau Basic System Cardiovascular, Respiratory and Digestive System. Nah, jadi di belakang saya sudah ada mind map. Di sini saya ambil topik dari kardiovaskular yang mengenai penyakit tentang PJK atau penyakit jantung koroner, yang dimana penyakit PJK ini yang umum kita temui di Indonesia ataupun kasusnya yang paling banyak. Jadi yang pertama, definisi dari PJK ini yaitu PJK ini adalah kondisi di mana pembuluh darah koroner ataupun arteri koroner yang menyuplai oksigen dan nutrisi ke otot jantung kita mengalami penyempitan ataupun sumbatan yang diakibatkan oleh penumpukan plak yang dinamakan plak aterosklerotik. Nah, akibatnya aliran darah ke jantung terganggu dan menyebabkan nyeri dada hingga serangan jantung. Nah, jadi jantung kita itu membutuhkan pasokan darah yang kaya oksigen untuk dapat bekerja. Arteri koroner bertugas membawa darah ini. Bila terjadi penyempitan karena plak lemak yang diakibatkan oleh kolesterol, kalsium, dan zat lainnya, maka otot jantung tidak dapat cukup oksigen, terutama saat aktivitas berat ataupun stres. Nah, akibatnya muncullah gejala seperti nyeri dada atau angina, dan yang paling buruk bisa menjadi serangan jantung. Kemudian penyebab dan faktor resiko. Penyebab utama PJK ini ya tentu saja karena penumpukan plak tadi yang dinamakan plak aterosklerosis, yaitu penumpukan plak lemak di dinding arteri. Nah, yang pertama ada faktor yang tidak bisa diubah, yaitu faktor usia lanjut, jenis kelamin laki-laki, dan riwayat keluarga. Nah, jadi untuk laki-laki lebih rentan terkena penyakit jantung koroner daripada perempuan. Nah, faktor yang dapat diubah ada contohnya merokok, hipertensi atau tekanan darah rendah, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, stres, dan kekurangan aktivitas fisik. Nah, yang contohnya yang paling biasa tuh kebiasaan merokok pada kita. Bagi teman-teman ataupun masyarakat yang merokok, jadi itu bisa menjadi salah satu pemicu. Kemudian hipertensi, di mana hipertensi itu disebabkan oleh banyak hal. Contohnya bisa jadi makan makanan ataupun pola hidup yang buruk. Kemudian diabetes, penyakit gula, adanya gangguan insulin, kolesterol tinggi lagi-lagi kepada makanan, obesitas, berat badan berlebih, stres, banyak pikiran, dan kurang aktivitas fisik. Jadi dalam buka kurung kita harus melakukan aktivitas fisik. Kemudian untuk gejala klinis pada penyakit jantung koroner ini, gejala yang paling utama dan paling sering ditimbulkan yaitu nyeri dada, terutama di nyeri dada di bagian toraks gitu. Ataupun bahasa medisnya adalah angina pectoris, yang terasa seperti ditekan ataupun ditempa beban berat. Jadi itu nyerinya tuh seperti nyeri tekan. Terus nyeri ini bisa menjalar ke lengan kiri, masuk ke ekstremitas, kemudian ke rahang ataupun ke punggung. Gejala lainnya termasuk sesak napas, keringat dingin berlebihan, dan mudah lelah. Jika aliran darah terhenti total, maka bisa terjadi infark miokard akut ataupun serangan jantung yang dapat merenggut nyawa. Kemudian untuk diagnosis diperlukan penunjangan seperti EKG untuk melihat irama dan kerusakan otot jantung. Kemudian tes treadmill untuk menilai iskemia saat aktivitas. Kemudian ada ekokardiografi untuk melihat fungsi pompa jantung. Kemudian ada angiografi koroner untuk melihat sumbatan secara langsung. Kemudian ada pemeriksaan darah seperti troponin dan profil lipid juga penting.
Kemudian untuk penata laksanaan medis terhadap pasien terkena PJK atau penyakit jantung koroner, yang pertama ada terapi obat jika gejalanya tidak berat seperti obat aspirin, statin, beta blocker, dan ACE inhibitor. Kemudian ada modifikasi gaya hidup termasuk berhenti merokok, diet rendah lemak, olahraga teratur, dan kontrol stres. Jadi yang kita tidak sangka tuh yang stres ini kita sepele, ternyata itu bisa juga menyebabkan masalah-masalah fatal terhadap jantung kita. Jadi kita perlu meluangkan waktu untuk sedikit rileks agar tidak stres. Untuk pada kasus berat dapat dilakukan tindakan PCI ataupun pemasangan stent. Kemudian untuk yang lebih beratnya lagi bisa dilakukan bypass pada jantung. Nah, untuk kasus berat nih, kita masuk yang pertama yaitu stent jantung. Stent jantung itu adalah tabung kecil yang berbentuk jala yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah koroner yang menyempit ataupun yang tersumbat oleh plak tadi. Untuk membukanya kembali, yang bertujuan untuk membukanya dan memulihkan aliran darah ke jantung. Stent membantu menjaga pembuluh darah tetap terbuka, sehingga jantung dapat suplai oksigen dan nutrisi yang cukup. Nah, jadi bahasa awamnya itu pemasangan cincin ya pada jantung. Nah, jadi pemasangannya ini prosedurnya melalui kateterisasi, di mana stent yang terpasang dilakukan bantuan kepada balon, dikaitkan pada balon, kemudian dimasukkan kepada pembuluh darah menuju area penyempitan. Kemudian balonnya dikembangkan dan stentnya itu ditinggalkan dengan tujuan untuk melebarkan pembuluh darah. Nah, jadi itu bahasa awamnya pemasangan cincin. Nah, jadi itu ada kayak ring gitu berbentuk seperti jala, dimasukkan ke dalam pembuluh darah kita yang lain menuju yang penyempitan itu, kemudian dilebarkan dia pembuluh darahnya supaya aliran darah dapat mengalir lagi. Jadi nanti stent itu akan ditinggalkan di pembuluh darah yang menyempit itu. Kemudian jika lebih fatal lagi, ada yang namanya CABG ataupun coronary artery bypass graft. Ini adalah bypass jantung. Jadi bypass jantung ini adalah prosedur bedah jantung yang bertujuan untuk membuat jalur baru bagi aliran darah ke otot jantung. Jadi plaknya itu udah nggak bisa disembuhin, jadi terpaksa dokter harus menambahkan ataupun membuat jalur baru untuk memasok darah ke jantung, ke otot jantung. Nah, dari mana pembuluh darah yang ingin dipasok itu ataupun dicangkokkan ya bahasanya. Jadi dokter bedah mengambil pembuluh darah sehat biasanya dari kaki, lengan ataupun dada dan mencangkokkannya ke arteri koroner yang tersumbat, menciptakan jalur baru bagi darah untuk mengalirkan ke otot jantung. Nah, biasanya ini direkomendasikan ketika penyumbatan arteri koroner cukup parah dan tidak dapat diatasi dengan pengobatan lain seperti obat-obatan ataupun pemasangan ring tadi. Kemudian ada pencegahan PJK sangat penting, terutama dengan menjaga pola makan, tidak makan makanan yang berlemak tinggi ataupun kita bisa searching di Google makan makanan yang harus dihindari. Kemudian olahraga teratur, kita harus menyempatkan diri berolahraga minimal 30 menit per hari. Kemudian menghindari rokok, kemudian menghindari alkohol. Kemudian kita wajib melakukan screening jika kita sudah mengalami gejala. Kita harus melakukan pemeriksaan ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian untuk kesimpulannya ataupun untuk penutup, jadi penyakit jantung koroner ini adalah penyakit kronis ataupun penyakit jangka panjang yang mematikan, fatal ini. Kemudian ini sebenarnya bisa dicegah dengan mengenali faktor risiko seperti gaya hidup, pola makan, dan kita bisa mencegahnya. Baik, di belakang saya sudah ada daftar pustaka. Yang pertama, World Health Organization Cardiovascular Disease
CVDS, Disease, WHO 2023. Kemudian ada Guiton Achehal JE Textbook of Medical Physiology 14 tahun edisi Philadelphia, Elsevier 2021. Kemudian ada Kuma V. Absas AK Astel JC Robbins and Content Pathologic Basis of Disease 10 tahun edition Philadelphia, Elsevier. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan saya melalui penyakit jantung koroner ini. Jika ada salah ataupun kekurangan, saya mohon maaf dan saya akan belajar lagi. Saya sudahi dengan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.